Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus melalui Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengarkan, yang mau merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan harian kita pada hari ini saya beri tema dipanggil untuk berkarya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup dan kehidupan kita ini tentu banyak sekali cerita yang telah kita buat selama kita hidup, dan setiap orang tentu punya ceritanya masing-masing. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dari cerita beberapa tokoh pemimpin yang pernah memimpin bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Haji Soekarno, atau biasa yang akrab disapa dengan Bung Karno. Tentu kita semua sepakat bahwa Bung Karno adalah pemimpin yang hebat, pintar berpolitik, dan tentunya patut diceritakan kepada anak cucu kita saat ini mengenai prestasi dan kepiawaian Bung Karno dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi merdeka. Selain pemimpin yang hebat, Bung Karno juga terkenal dengan ketampanannya, sehingga banyak sekali wanita yang sangat mengagumi beliau. Ya, siapa yang tidak tahu kegantengan Bung Karno? Bung Karno itu sangat terkenal ganteng, ganteng, gagah, tinggi, tegap, pintar. Ya, itulah Bung Karno. Tapi saat ini itu semua tinggal cerita. Bung Karno yang hebat, Bung Karno yang tampan, Bung Karno yang ganteng, itu semua tinggal cerita. Lalu Presiden kedua, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengetahuinya. Presiden kedua Indonesia ini juga sangat tampan dan senyumnya sangat menawan. Ibu saya pernah bilang waktu zaman saya kecil, katanya begini, "Aku ayam tentrem kalau punya uang gambar Pak Harto senyum." Pada saat itu uang pecahan Rp50.000. Nah, bagi saya Pak Harto adalah orang yang kuat dan hebat. Sebab kalau tidak hebat dan kuat, tidak mungkin beliau menjabat presiden selama 32 tahun di Indonesia. Pak Harto ini juga selain sudah tampan, senyumnya juga menawan, kaya, gagah, sampai-sampai banyak orang yang takut sama Pak Harto pada saat itu. Tapi semua
itu tinggal cerita. Bahkan saat ini malah beliau sering menyapa kita dengan melambaikan tangan sambil menunjukkan senyumnya yang menawan, lalu disertai dengan tulisan, "Piye kabare le? Penak zamanku to." Lalu ada lagi presiden yang bagi saya paling aneh, tapi walaupun aneh beliau juga sangat cerdas. Ya, beliau adalah Gus Dur. Bahkan saking cerdasnya sampai-sampai Gus Dur itu mempunyai lompatan pemikiran. Pemikirannya Gus Dur itu mampu menjangkau 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, 35 tahun ke depan. Itu lompatan pemikirannya Gus Dur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman Gus Dur jadi presiden, Istana Negara itu menyerupai dalam kasepuan, di mana siapa saja bisa masuk ke Istana Negara. Bahkan orang yang hanya memakai sarung dan pakai sandal japit pun bisa masuk ke dalam Istana Negara. Sampai pernah ada kejadian begini. Ada orang mau menghadap presiden, itu membawa pedang. Orang bawa pulpen saja, kalau mau menghadap presiden harus diperiksa dulu sama yang namanya pasukan pengamanan presiden, atau biasa disingkat Pas Pampres. Lah, ini malah bawa pedang, jelas diperiksa oleh pasukan pengamanan presiden dan tidak boleh masuk, bawa pedang, dan orang itu diminta oleh Pas Pampres untuk meninggalkan pedangnya di luar. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu tetap bersikeras, tetap mau menghadap presiden dengan membawa pedangnya. Sampai-sampai akhirnya ribut antara Pas Pampres dan orang yang mau menghadap presiden ini. Terjadi cekcok, terjadi adu mulut. Lalu Presiden Gus Dur keluar dan bilang, "Ada apa ini ribut-ribut?" Lalu Pas Pampres menjawab, "Ini Pak Presiden, ada orang mau menghadap Pak Presiden tapi bawa pedang." Lalu Presiden Gus Dur pun menjawab, "Biarkan saja dia masuk bawa pedang." Lalu Pas Pampres bertanya kepada Pak Presiden Gus Dur, "Loh, Bapak tidak takut? Dia bawa pedang loh, pedangnya diambil tidak boleh." Lalu Presiden Gus Dur menjawab, "Ngapain saya takut? Lah saya lo tidak bisa melihat." Menurut saya, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada persoalan yang susah pada era Gus Dur. Masalah apa saja Gus Dur hanya menyikapi dengan sebuah jawaban, "Gitu aja kok repot." Ya, Gus Dur sangat cerdas dan hebat, bukan? Tapi jika melihat dalam kehidupan kita sekarang, apa yang menjadi kehebatan Gus Dur, apa yang menjadi kecerdasan Gus Dur, apa yang dipikirkan Gus Dur pada waktu itu, kini, saat ini, itu semua sekarang tinggal cerita. Bahkan Yoel Yogadwianto, saya pun nanti pada masanya juga akan tinggal cerita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil di dalam kitab Perjanjian Lama adalah nabi-nabi yang hebat pada saat itu. Tapi itu semua sekarang juga hanya tinggal cerita. Para murid dan para rasul di dalam kitab Perjanjian Baru juga sangat cerdas dan hebat pada saat itu. Tapi ya itu semua sekarang tinggal cerita. Bahkan isi Alkitab yang penuh sejarah itu juga adalah cerita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini menceritakan bahwa pada saat itu sedang terjadi konflik antara masyarakat sipil dengan para pemimpin Yahudi, serta adanya kebutuhan untuk memilih murid-murid. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sepanjang malam. Dan banyak hal yang menarik bagi saya. Yang pertama adalah Lukas menyajikan cerita fakta kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus pun membutuhkan persekutuan dengan Allah Bapa. Dan tentu itu menjadi pembelajaran yang sangat menarik bagi kita.
yaitu tentang bagaimana kita seharusnya menunjukkan ketergantungan total kita kepada Allah melalui doa kita. Lalu yang kedua adalah Lukas juga menyajikan cerita tentang Tuhan Yesus memilih 12 orang dari beberapa orang yang mengikuti Yesus, dan ke-12 orang itu disebut rasul. Mengapa hal ini juga menarik bagi saya? Hal ini menjadi menarik bagi saya karena mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi bisa disatukan dengan begitu baiknya oleh Tuhan Yesus ke dalam satu komunitas yang baru. Dan merekalah yang nantinya akan melanjutkan pekerjaan Yesus mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia, karena seluruh dunia membutuhkan juru selamat. Lukas juga menyajikan cerita nyata dan fakta bahwa pekerjaan ini jelas membutuhkan pengorbanan dari segi waktu, di mana murid-murid itu berani meninggalkan rutinitas mereka. Mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka juga tidak keberatan untuk mengajak serta orang-orang yang mereka kasihi untuk menjadi bagian dari banyak orang yang juga datang dari berbagai penjuru untuk menemui Yesus dan butuh mendengarkan perkataan Yesus. Atas dasar itulah Tuhan Yesus dan murid-murid datang untuk menemui mereka, untuk mengajar orang-orang yang datang dari berbagai penjuru, dan untuk mewartakan pekerjaan Injil juga mereka datang dan menemui orang-orang yang datang dari segala penjuru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita itulah kita bisa berpikir bahwa murid-murid memang dipanggil bukan hanya untuk komunitasnya sendiri, melainkan para murid harus berelasi dengan orang lain dengan cara relasi yang berbeda dengan dunia, yaitu bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Ya, itu juga hanya cerita yang Lukas sajikan untuk kita teladani bersama. Sekali lagi, itu cerita yang harus kita teladani bersama. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita mau menceritakan cerita Lukas ini dalam kehidupan kita saat ini? Atau kita hanya cukup mendengarkan saja tanpa menjadi agen-agen yang menceritakan tentang perjalanan Yesus menyebarkan dan mendidik murid-murid yang datang dan juga orang-orang yang butuh mendengarkan Dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah mengikuti Kristus, kita pun dipanggil untuk berkarya sama seperti Tuhan mempersiapkan dan memanggil ke-12 rasul untuk menjadi kawan sekerja Allah di dunia ini melalui cerita-cerita dalam kehidupan kita. Nah, mari kita semua belajar membuat cerita yang baik dan yang berkenan bagi Allah dalam kehidupan kita, agar kelak pantas diceritakan juga kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya berorientasi pada diri kita sendiri. Mari kita sama-sama memperluas pandangan kita kepada dunia di mana tempat kita hidup, dan biarkan nilai-nilai Kristus nampak dalam cerita kehidupan kita, sebagaimana Tuhan Yesus menampakkan nilai-nilainya kepada kita. Sebagai refleksi kita bersama, saya punya sebait kata bijak begini: ketika kita lahir, kita menangis dan dunia bersuka cita. Mari kita hidup sedemikian rupa agar ketika kita meninggal, dunia menangis dan kita bersuka cita. Karena kita sudah dipanggil untuk berkarya, maka saya juga akan mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat berkarya dalam nama Tuhan, dan berkaryalah sesuai dengan minat dan bakat yang Bapak Ibu saudara-saudara terima. Dan selamat juga karena Bapak Ibu saudara-saudari dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Tuhan Yesus mempersiapkan para rasul dan 12 murid. Nah, sekarang pergilah dan selamat menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Amin.